kawan, gimana kabarnya hari ini? Jangan lupa tersenyum ya. Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan dari cerita di chapter sebelumnya. Untuk yang belum menonton chapter sebelumnya, tonton dulu ya kawan. Oh ya, terima kasih untuk kalian sudah menonton video di channel Melody Cerita. Untuk membuat channel ini berkembang, jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai perjalanan imajinasi cerita ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini diceritakan kalau Sutra adalah harta karun dunia. Dengan dia kembali ke altar kuno asalnya, maka perlahan potensinya akan terlepas. Menyalanya api suci adalah momen yang paling penting. Jika Yuan Shitianshun memasuki api, dia akan mendapatkan kekuatan tak terbayangkan. Dia kejam pada seluruh makhluk dan akan menghancurkan segalanya tanpa rasa ragu. Di Shitian pun menantang Tan Sanzang karena hanya kekuatannya lah yang mampu menghadapi Tianshun. Lalu Di Shitian pun mengeluarkan ribuan pedang emasnya untuk bersiap menyerang. Di Shitian pun berkata dia pernah menghargai Tan Sanzang, namun kali ini dia akan membunuhnya. Dia tidak akan lagi memberi ampun pada Tan Sanzang. Tan Sanzang pun berkata kalau mereka hanya perlu mengeluarkan sedikit kekuatan untuk menahannya dan sisanya untuk menghadapi Tianshun. Karena jika mendengarkan Di Shitian berbicara, itu tidak ada habisnya. Lagi pula dia itu pemimpin Dewa Kegelapan, pastilah sangat kuat dari yang lainnya. Dan perkataan Tan Sanzang membuat Di Shitian marah. Dia pun langsung menyerang Tan Sanzang. Namun sayangnya Tan Sanzang berhasil menyerangnya lebih dulu. Dia memukul wajah Di Shitian dengan sangat keras sampai dirinya terpental. Bagi Tan Sanzang, manusia tidak ada yang berani melawan Di Shitian. Namun dia berani menyerang sang kaisar. Dan Tan Sanzang pun bersikeras akan menyadarkan Di Shitian. Dia pun memukuli Di Shitian dengan sangat kuat. Namun Di Shitian berhasil bangkit dan menyerang Tan Sanzang dengan pedang-pedang emasnya. Tan Sanzang pun baru menyadari kalau gerakannya sedikit lambat. Tapi untungnya dia berhasil diselamatkan oleh Wu Jing dengan perisai pasirnya. Di Shitian pun kesal karena lagi-lagi Wu Jing datang bak pahlawan. Jadi dia akan menghabisi mereka semua hari ini. Di Shitian pun terus menyerang mereka berdua dengan kekuatan besarnya. Bagi Di Shitian, kerjasama mereka memanglah hebat. Namun kemampuannya masih jauh dengannya. Namun tiba-tiba Bailong datang dari belakang dan memeluk badan Di Shitian. Bailong pun menangkap Kaisar Kegelapan dan langsung membangkitkan jiwa naga Kakaso. Dan dia membakar Di Shitian hidup-hidup dengan api jiwa naganya. Dan terlihat api itu sangat besar dan membakar seluruh tubuh dari Di Shitian. Namun Di Shitian pun berhasil bangkit walau sekujur tubuhnya dipenuhi api. Itu pun membuat Bailong kaget karena seluruh tubuhnya sudah terbakar. Tapi dia tidak mati karena hangus. Di Shitian pun dengan cepat berlari ke arah Bailong dan langsung mencekik tubuhnya. Dan Bailong tidak berdaya dengan cekikan itu. Tiba-tiba tubuhnya pun mengeluarkan urat-urat dan itu karena Di Shitian menghisap darahnya. Kaisar Di Shitian memiliki jiwa gelap terkuat, jadi dapat langsung menyerap darah siapapun untuk meningkatkan kekuatan dan memulihkan diri. Siapapun yang menyentuh Kaisar akan tersedot. Dan saat Di Shitian mengunci lawannya, dia mendapatkan 30% dari darah lawannya. Tentu saja kekuatan lawannya jadi tidak maksimal. Dan karena Di Shitian berhasil menghisap darah Bailong, luka bakarnya pun pulih dengan seketika. Untungnya Tan Sanzang pun datang menyelamatkan Bailong. Dan dia langsung memukul Di Shitian dengan sangat keras. Tapi kali ini Di Shitian tampak lebih kuat dan dia bertanya pada Tan Sanzang apakah Tan Sanzang ingin cepat mati. Dan Tan Sanzang pun berkata tampaknya serangan biasa tidak mempan padanya. Jadi dia akan mencoba dengan serangan yang lebih keras.
Tan Sanzang pun memukuli Di Sitian dengan seluruh kekuatannya. Tapi benar-benar Di Sitian tidak mempan. Dia pun meminta Tan Sanzang untuk mengeluarkan lebih dari kekuatannya. Di Sitian pun yang menerima serangan itu hanya menyepelekan serangan Tan Sanzang. Bahkan serangan terakhir Tan Sanzang memukul perut dari Di Sitian tidak berdampak apa-apa. Dia tidak terluka dan tidak sakit sama sekali. Melihat itu pun Tan Sanzang memukul Di Sitian lagi, tapi kali ini pukulannya ditangkap oleh Di Sitian. Dan setelah dia berhasil menangkap tangan Tan Sanzang, dia pun langsung berkata kalau segala sesuatu di dunia pasti memiliki perbedaannya masing-masing. Semua memiliki hasrat, itu wajar. Jadi dewa dan manusia tidak bisa dibandingkan sama sekali. Dia pun kagum dengan Tan Sanzang yang berani memukulinya. Tapi akibat dari kelakuannya, dia harus membayar mahal. Dan Di Sitian pun menyerap darah Tan Sanzang. Untungnya lagi-lagi monster pasir milik kucing pun menolong Tan Sanzang dengan menebaskan pedangnya. Mau tidak mau Di Sitian pun melepas kunciannya dari Tan Sanzang. Padahal bagi Di Sitian jarak mereka terlalu jauh. Kekuatan mereka tidak sebanding dengan Di Sitian. Tapi mereka berani-beraninya menyerang Kaisar Kegelapan. Sedangkan Tan Sanzang yang diserap darahnya, dia pun merasa pusing dan tidak nyaman. Dia sedikit lemas dan dia pun bertanya pada Tan Sanzang apakah dia menyesal dengan perbuatannya memukuli sang kaisar. Tan Sanzang pun berkata, benar sekali dia memang salah perhitungan. Perbedaan kekuatan mereka terlalu besar, tapi itu semua barulah pemanasan. Mendengar itu, Di Sitian pun kesal dan akhirnya mengeluarkan pedang iblis langitnya. Dengan seketika, pedang-pedang iblisnya itu berjejer secara rapi dan siap menyerang mereka semua. Tan Sanzang pun kaget karena pedang itu sangat banyak. Dan tidak lama Tan Sanzang kaget, Di Sitian pun sudah menyerangnya dengan ribuan pedangnya dan swing. Untungnya, Wuching pun merubah monster raksasanya menjadi perisai raksasa untuk melindungi gurunya dari serangan itu. Namun, bagi Wuching serangannya sangatlah kuat. Dia tidak kuat menahannya terlalu lama. Tan Sanzang pun lalu memanggil Baji untuk menolongnya. Tapi Baji pun sangat sibuk bertarung dengan siluman ulat putih. Di sana terlihat pertarungan sengit antara Baji dan siluman ulat putih, dan siluman ulat putih mengeluarkan cahaya batunya untuk membuat Baji menjadi babi batu. Dan pertarungan juga tidak hanya dilakui Baji. Pertarungan sengit pun terjadi antara dua putri duyung. Di sana terlihat putri duyung Bixi mengajak Suzu untuk bergabung karena mereka tidak akan menang melawan Dewa Kegelapan. Namun bagi Suzu itu semua salah karena kewajibannya adalah mengantar sutra dan itu kewajiban yang baik. Bahkan melihat Dewa Gelap menghancurkan istana, Suzu pun enggan untuk bergabung dengan mereka. Dia pun menceramahi Zuying kalau dia dekat dengan Dewa Kegelapan, dia hanya ingin mengalahkan ratu. Dan dia pun berkata pada Zuying ingin dekat dengan Dewa Kegelapan karena hanya ingin mengalahkan ratunya. Entah berhasil atau tidak, Zuying tidak akan damai hidupnya. Namun bagi Zuying, setidaknya Dewa Gelap mau menerimanya, tidak seperti negeri Putri Duyung. Lalu Suzu pun mengajak Zuying untuk kembali dan dia akan membicarakannya dengan sang ratu. Tapi Zuying pun menolaknya karena jalan mereka sudah berbeda. Dengan itu, akhirnya mau tidak mau, Suzu pun tidak punya pilihan. Dia harus mengalahkannya dan membawa Zuying kembali. Sedangkan siluman laba-laba, dia pun tidak ingin ikut campur dengan pertarungan hebat yang terjadi. Dia hanya mengamati kobaran api suci abadi yang terus meningkat. Walau masih butuh waktu yang cukup lama agar api itu mencapai wujudnya yang sesungguhnya.
Bahkan, api abadi itu sangat diminati oleh seluruh makhluk. Bahkan, Yuan Shi Tianxun juga menginginkan sutra itu. Sedangkan Tan Sanzang sebagai manusia, dia berani bertindak adil sampai sejauh ini. Dan yang paling aneh adalah, dia begitu yakin meski di sini pasti melawan kaisar sekaligus Tianxun. Lalu cerita pun dibawa ke sisi Yuan Shi Tianxun yang bertempur melawan 3 star kegelapan sekaligus. Di sana, ketiga star kegelapan itu telah berhasil dikalahkan oleh Tianxun. Hanya tersisa kepala dari Star Desi. Dia pun mengakui kegagalannya melawan Tianxun. Dan boom! Tianxun pun menginjak kepala dari star itu sampai hancur. Tianxun pun berkata dari Dewa Gelap yang dia ciptakan beberapa memang sangatlah kuat. Tapi hanya begitu saja. Dan semua berakhir. Semua star kegelapan itu telah mati. Dan Tianxun pun melihat api abadi yang berkobar sangat besar sampai menembus langit. Dia pun berkata, sutra itu ternyata baru saja mengeluarkan kekuatannya. Jadi dia harus mengambilnya, tidak ada yang bisa menghalanginya lagi. Dia pun berlari ke arah sutra itu. Namun tiba-tiba dari belakang tubuhnya ada panah yang melesat dengan cepat dan menembus tubuhnya. Tianxun pun kaget karena panah itu berhasil mengenai dan menembus tubuh abadinya. Namun sayangnya, cerita pun selesai sampai di sini kawan. Terima kasih ya sudah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan sampai jumpa.